Sip. Mangga, Bu Nadiro, dilanjut. Iya. Tentang tujuan dari kegiatan ini, Bu. Jadi ini adalah untuk menjawab dilema para guru kelas 6. Yang pertama adalah tentang sebenarnya teknik yang tepat dalam mengajarkan pubertas kepada siswa, khususnya siswa laki-laki dan siswa perempuan ya. Karena dari yang saya alami, saya coba cari sumber dari yang lain, itu eh, guru ada salah satu guru dari sekolah lain itu menampilkan sampai bagian yang terdalam ya. Padahal itu kan sekolah sekolah muslim, tapi ketika saya sharing dengan guru saya, guru sesama pengajar ya, itu katanya terlalu vulgar. Nah, jadi mungkin saya jadinya dilema gitu. Jadinya Bu Ya, Nadiro ya? apakah memang harus ada pemisahan antara Rambu-rambu. ya siswa laki-laki dan siswa perempuan, ataukah memang mengajarkan ke siswa laki-laki harus laki-laki lagi, atau mungkin seputar itu Bu gitu. Jadi kemudian juga yang saya alami ketika ada guru kelas 6 yang bermaksud untuk sopan Bu, ya sopan dalam artian ciri-ciri pubertas itu, jadi tidak ngomongnya secara terang-terangan gitu. Jadi tumbuhnya apa ya contohnya? Biji Organ-organnya salak nggak gitu. disebut gitu ya. Ya, Tanda katanya spesifiknya biji nggak salad di disebut. leher gitu. Maksudnya mungkin sopan. Nah, ternyata itu keluar di ulangan. Pas ulangan anaknya tulisnya keluar biji salak. Biji salah. Dan mungkin tujuan dari guru tersebut adalah untuk menjaga norma. Tapi ya mungkin ini yang harus ya itu tadi ya, kesalahpahaman atau seharusnya seperti apa, tapi juga di usia anak yang usia sekolah dasar bisa memfilter gitu. Karena memang kan kekhawatiran kami kalau terlalu vulgar, dikasih video yang gimana, kita takut gimana. Tapi di sisi lain saya juga melihat itu pernah diajarkan oleh guru lain dari sekolah lain. Seperti itu, Ibu. Itu tadi. Jadi antara norma dengan apa bahasanya ya, istilah kesehatan, psikologi atau apa begitu. Ya, jadi Gitu. tingkat perkembangannya Iya, peserta didik ya, karakteristiknya iya, peserta didik sesuai atau iya, tidak gitu ya. iya. Mungkin Ibu dan Bapak, apakah sudah pernah melihat atau di-share gitu ya buku yang kami buat? Mas Jatuh waktu itu bantuin saya tuh bikin buku tentang pubertas untuk guru. Sebagian udah, Bu Nur. Oke, sebagian sudah pernah lihat ya berarti ya buku itu ya. Ya, Oke. hiperkonten ya, hiperkonten. Yang hiperkonten iya. Jadi kalau di kami ini qadarullah saya kemarin disertasinya dibantuin sama Mas Jatuh itu bikin 2 buku Ibu dan Bapak. Buku untuk guru dan buku untuk siswa. Memang topiknya khusus tentang pubertas. Dan saya kalau di buku itu mentarget peserta didiknya, guru dan peserta didik kelas tinggi. Jadi sebenarnya bukan fokus di kelas 6, tetapi mungkin bisa start dari lebih awal gitu. Nah, kalau di sekolah lain kami ketika diskusi itu masalahnya justru muncul mulai dari kelas 1, Bu. Oh, Jadi ada anak yang udah mulai nanya-nanya itu di kelas 1 gitu. Kemudian saya juga melihat fenomena anak-anak sudah mengalami menstruasi dan mimpi basah itu di kelas 3. Sebagian anak kelas 3 itu ada yang sudah dapat menars ya dan mimpi basah di kelas 3 atau kelas 4 gitu. Jadi mungkin kalau sudah kelas 6 itu jangan-jangan sudah separuh kelas sudah mengalami gitu. iya sudah. Biasanya Benar usia ya? 4, kelas 4, Kelas 4 bahkan ya? Oke, iya berarti kelas 3 sekitar juga 10 ada. tahun. Ya, ada juga yang cepet tuh, ada yang bongsor gitu Iya, ya. kelas 3 ada Bu sekarang. Padahal itu kan tanda akhir kalau kami di kesehatan itu mengidentifikasi menars itu, mimpi basah itu tanda akhir pubertas. Jadi pubertas itu sebenarnya sudah terjadi sebelum itu gitu. Oh Nah, iya. nah ini makanya kita memang penting banget nih membahas topik ini untuk guru-guru di SD gitu ya. Tapi mungkin nanti saya inginnya sih lebih banyak lagi menggali dulu tentang persepsi yang ada di Ibu dan Bapak calon peserta gitu ya. Kalau yang nanti saya akan share lagi linknya kedua buku tadi itu ada di satu halaman web FKM, webnya Fakultas Kesehatan Masyarakat UMJ.
ada 2 buku, kemudian di masing-masing buku itu ada kuesionernya juga sih. Cuman kuesionernya itu kira-kira masing-masing ada 30 pertanyaan, sekitar 30 pertanyaan untuk guru. Kalau khusus untuk guru ya, berarti untuk gurunya itu sebelum mendownload buku itu diharapkan untuk mengisi dulu kuesioner supaya kita bisa tahu gurunya itu persepsinya seperti apa atau pengetahuannya tingkatannya seperti apa gitu. Nanti kalau kita sudah lihat apa yang mispersepsinya, apa yang keliru-keliru di situ baru kita bahas di diskusinya. Saya sih berharapnya seperti itu. Kalau misalnya mau memanfaatkan apa yang sudah ada ya. Tapi kalau mau lebih spesifik lagi, mungkin panitia beserta calon peserta nanti itu bisa bikin kuesioner khusus untuk diskusi yang sekarang. Mereka maunya mengarahnya kemana. Mereka juga bisa cerita tentang kasus-kasus. Jadi kita bisa langsung diskusi interaktif aja tentang kasus yang ditemukan, kemudian solusinya kira-kira apa. Sebelumnya tentu sebabnya dulu. Kan biasanya kalau kita identifikasi kasus gitu ya, yang pernah ditemui seperti apa, terus kira-kira kenapa nih hal itu bisa terjadi, dilihat dari sisi peserta didiknya, kemudian gurunya, kemudian mungkin lingkungannya secara umum, kemudian baru kita bisa cari alternatif solusinya gitu mungkin Bu. Oh iya, Dalam waktu yang tertentu. iya. Mungkin seperti itu kali ya desain acaranya nanti. Kalau misalnya ibu atau bapak merasa sungkan untuk menyampaikan materi secara langsung atau merasa kurang berkompeten, kita bisa memanfaatkan video yang sudah ada di situ. Lalu kita mendiskusikan si videonya tadi, gitu. Jadi kita dibantulah dengan media-media yang sudah ada. Itu dibuat oleh kalau yang di buku guru saya gunakan yang sudah existing, yang sudah ada. Tapi kalau yang di buku siswa itu tim kami menyusun karena memang kebutuhannya untuk SD ya tadi dengan karakteristik tertentu. Jadi mungkin nanti kalau misalnya ada masukan ya kita perlu perbaiki misalnya medianya. Alhamdulillah nanti kita bisa perbaiki lagi gitu. Apa kekurangannya, apa kelebihannya sih media-media. Guru dulu ya, soalnya guru ada 100-an. Oh iya. Banyak loh ya. Mungkin kita bisa berseri. Oh Nanti iya. kalau misalnya ternyata diskusinya, wah ini pertanyaannya banyak banget dan seru-seru dan penting-penting, misalnya kita bikin aja berapa bulan lagi kita bikin lagi seri 2-nya misalnya gitu. Oh, iya. Didiskusikan. Saya nggak ngajar sekali lagi. Saya pasti lebih jago ibu dan bapak lah, karena yang guru kan ibu dan bapak. Saya mah cuma ngajarin mahasiswa yang calon guru. Ibu luar biasa. Bisa aja ibu. Ilmunya Ya kan sudah. yang praktek ngajar ke anak-anak ibu dan bapak. Saya belajar teorinya. Cuma saya itu kenapa kemarin bikin pubertas, karena kami di kesehatan masyarakat itu kan belajar konten. Tapi yang ngajar itu kan guru gitu. Saya tuh punya pengalaman ibu dan bapak waktu belajar, bahkan waktu SMA, ini udah SMA loh. Waktu itu guru biologi saya bilang gini, jadi gini, besok itu kita akan belajar tentang reproduksi manusia. Beliau bilang gitu. Jadi udah tahu ya materinya itu. Kalau kalian merasa tidak nyaman dengan topik itu, boleh tidak ikut kelas saya. Coba. Saat ini saya baru sadar ya, beberapa tahun kemudian selesai sekolah kuliah S3, saya baru sadar loh. Jadi guru saya itu sebenarnya tidak tepat ya melakukan itu ya. Itu kan haknya anak. Anak itu punya hak untuk mendapatkan informasi terbaru yang sesuai dengan ilmu pengetahuan yang terbaik, bukan informasi yang tadi yang salah-salah, yang nggak enakan, yang apa namanya dihalus-haluskan gitu. Jadi halus-haluskan ya. Iya, itu juga ternyata dirumuskan atas nama norma ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ella ya. Ya, berbagi. Perkenalkan, nama saya Ella, Ibu. Iya, Bu Ella. Izin bertanya nih, Bu. Silakan. Kebetulan saya sedang sedang isi, Bu. Isi apa ya? Gini, anak saya yang kecil itu kan usia 5 tahun. Usia 5 tahun. Nah, pas lagi santai-santai gitu, dia nanya, Bu, kalau Dede itu keluarnya dari mana? Saya cuma ketawa aja, nggak bisa jawab. Itu gimana ya, Bu?
Cara jawabnya. Nah, ini Usia di 5 sebelah tahun saya saya nih juga ada. kaget, Bu. Ya, di sebelah saya nih Nanyanya Ibu Didan gini. yang bantu persalinan. Dedek keluar dari mana? Iya. Kok tiba-tiba nanya gini gitu. Tahun nanya kayak gitu, betul. Iya. Betul. Nah, ini situasi-situasi yang nanti kita akan bahas di dalam diskusi. Jadi, kadang-kadang pertanyaan anak anak kita atau peserta didik kita itu di luar Dugaan. ekspektasi, di luar dugaan, dan kita harus tenang menjawabnya. Iya. Nah, nanti kita cara menyampaikannya seperti apa, itu mungkin kita bahas lebih lanjut ya Bu ya. Kalau sementara ini sih intinya prinsipnya nggak boleh panik, nggak boleh marah, nggak boleh kaget, nggak boleh memperlihatkan kita seperti itu. Jadi pertama prinsipnya tenang dulu. Iya. Nah, terus intinya gitu. Terus kita lihat nih, ini anak kita umur 5 tahun nanya Dedek lahir dari mana. Iya. Kalau misalnya kita bisa menjelaskan, kalau dia pribadi ya enak tuh ngomongnya, bisa kita ceritakan dengan gaya anak-anak gitu ya. Anak-anak itu ini mungkin juga bisa jadi cara untuk mengajarkan anak itu berbakti kepada orang tuanya. Betapa Dedek itu ketika dilahirkan itu nggak gampang loh gitu ya. Jalan lahirnya itu kecil gitu, sementara Dedek besar gitu. Kemudian nanti sakit, ada darah gitu ya. Kalau mungkin di kelas-kelas yang lebih tinggi itu mungkin kita bisa bahkan kasih ayat ya. Mungkin kita sambil belajar Al-Quran gitu ya, biar dia cinta kepada Al-Quran. Iya, ada di Allah itu menjelaskan. Misalnya Ibunda Maryam ya, ketika berdoa kan pada saat melahirkan itu kan, ya Allah, biarlah aku ini nggak usah jadi apa-apa aja daripada aku merasakan sakit yang seperti ini gitu ya. Itu menggambarkan betapa melahirkan itu sakit misalnya gitu. Tapi pelan-pelan, jangan dikasih yang terlalu berat juga. Pertama mungkin seperti itu. Nanti mungkin di saat yang lain ketika dia bertanya hal yang lain atau ada situasi yang lain, kita bisa masuk sedikit-sedikit gitu. Ya itulah sebabnya misalnya ridho Allah itu bergantung pada ridho orang tuanya. Jadi adik sayang ya sama ibunya, sama mama misalnya gitu. Jadi ada pesan-pesan seperti itu. Nggak harus kita gambarkan secara ilmiah banget ya kalau untuk anak masih. Jadi pelan-pelan menjelaskannya ya Bu ya. Jangan Ibu lah, Mbak aja lah. Mbak Nur, mungkin teknis lebih lanjut masalah materi yang akan disampaikan nanti ya Mbak ya. Nah sekarang ya katanya Pak Jatuh udah nginfoin ke Mbak jam 8 ya. Jam 8 ya. Mungkin durasi 1,5 jam, antara 1,5 sampai jam 2 jam lah. 1,5 jam ya Mbak ya. Nah ya, mungkin saya khawatir kalau sampai 2 jam ntar mual-mual yang ya, kelamaan ya Mbak ya. Sementara nggak apa Mbak, jadi di schedule awal aja Selasa. Gini, Pak, Selasa jam 8 ya. Gimana Mbak? Jadi untuk di streaming boleh kan? Jadi misalnya teman-teman yang bisa ikut di Zoom, nah Mas Jatuh kan ada channel YouTube-nya tuh, ya. Atau channel YouTube-nya sekolah misalnya di streaming. KKG ada Mbak, KKG channel YouTube. Udah saya share sih Bu Nur. Oke. 2 buku itu udah ada kan di grup? Ada kan? Bu Nur lagi di mana? Ini ada rapat Kampus. sama Ibu-Ibu Aisyah. Ini Ibu Ketua Majelis Kesehatan Pimpinan Wilayah Aisyah. Ini bos saya. Salam kenal Ibu. Ini bidan nih. Nanti kapan-kapan kalau diskusi tentang masalah kebidanan boleh. Program perdana Bu Nur, jadi program perdana di tahun 2022 gitu. Gimana teman-teman, sudah ya Bapak Ibu? Oke. Kayaknya udah cukup Bu Nur, nanti dibantu buat kuesioner. Rekamannya tolong di-share ya nanti ya. Oke, siap. Oke, terima kasih ya Bu Nur ya. Banyak, saya juga. Sampai ketemu.